Assalamualaikum. Selamat datang di Mahabbah Production. Saya Taufik Kliwon dan di sini saya akan berbagi video mengenai kisah Rasulullah dan Waliullah. So stay tune. Jangan lupa komen, like, subscribe dan share ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Setidaknya 3 kali saya mendapat kesempatan berharga bisa khidmah kepada Kiai Haji Maimun Zubair, tiap kali beliau ke Mesir. Dalam ziarah ketiga tahun 2005, saya mengagendakan untuk beliau berziarah wisata ke Luxor dan Aswan didampingi Ibu Nyai Heni Maryam. Saya membawa ke airport Kairo. Saat di ruang boarding tiba-tiba beliau membisiki saya, "Mas Fatlolan, nanti kita ziarah ke Imam Syazili ya." Jujur saja, ini adalah permintaan yang sulit saya jawab. Dalam hati saya berkata tidak mungkin, karena tiket pesawat sudah saya beli pulang pergi Ciro Luxor Kairo, berangkat pukul 7 kembali pukul 20. Biasanya kalau ziarah ke makam Imam Syazili, mesti nginap, karena perjalanan tidak cukup pulang pergi sehari semalam. Jarak tempuh Kairo Luxor kurang lebih 900 km dengan pesawat terbang. Luxor Humaisarah, perkampungan Imam Syazili sekitar 400 km dengan jalan darat. Jalan sepi, tidak begitu baik aspalnya. Maklum bukan jalur wisata turis. Yang paling aneh, jalur ini tidak ada fasilitas kehidupan, tidak ada listrik, air, sinyal telepon, pom bensin, toilet, warung, dan lain-lain. Tidak ada sama sekali. Siapa sebenarnya Imam Syekh As-Syazili? Syekh Abul Hasan As-Syazili, dikenal juga Imam Syazili, lahir di Gumarah, Maroko, 1197, wafat Humaisarah, Mesir, 1258, adalah pendiri Tarekat Syaziliyah yang merupakan salah satu tarekat sufi terkemuka di dunia. Beliau diyakini oleh para pengikutnya sebagai salah seorang keturunan Nabi Muhammad, yang lahir di desa Gumarah, dekat kota Sabtah, daerah Maghrib, sekarang termasuk wilayah Maroko, Afrika Utara, pada tahun 593 1197 m. Nasab atau garis keturunan Abul Hasan As-Syazili bersambung sampai dengan Rasulullah. Saya ingin benar-benar khidmah kepada kiai saya ini. Maka saya pun harus berkata, "Sendiko dawuh, enjih siap kiai." Pikiran saya masih terhantui tidak mungkin. Lalu saya telepon kawan saya orang Mesir yang siap menjemput kami di Bandara Luxor. "Ya Ami Fauzi, hal mungkin ziarah ila al-Imam Syazili?" Dia jawab, "Mush mungkin, tidak mungkin." Tapi saya mencoba meyakinkan dia berulang-ulang, dan dia tetap menjawab tidak mungkin, karena dia sudah hafal ukuran kilometer perjalanan yang mesti nginap, atau kalau langsung balik mesti ketinggalan pesawat dan nginap di Luxor. Singkat cerita, saya harus berkata, "Kita coba, jika bisa pulang pergi ya alhamdulillah. Bila tidak bisa ya kita nginap di Luxor dan tiket pesawat kita hangus." Akhirnya si Fauzi menyetujui. Sampai kami tiba di Bandara Luxor pukul 8 lalu kami sarapan minum hangat sambil menunggu pintu gerbang Mabat Luxor atau Luxor Temple, kuil tempat ibadah Fir'aun yang di Luxor, pukul 8.30 mulai masuk. Beliau sangat mengagumi peninggalan Fir'aun. Beliau sambil mengajari saya supaya senang sejarah peradaban, karena memang beliaulah pakarnya. Saking senangnya, beliau lalui 2 lokasi Mabat Luxor sambil cerita ayat-ayat kauniyat dihubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran, sambil foto-foto, saya abadikan. Saya sering mengingatkan beliau, "Jadi ke makam Imam Syazili Mbah Yai?" Beliau jawab, "Iya, jadi." Saya memberanikan diri untuk mengingatkan karena sudah pukul 10.30. Namun saking asyiknya, beliau tidak terasa capek. Saya ingatkan ulang, dan beliau akhirnya berkata, "Nji monggo berangkat ke Imam Syazili." Tepat pukul 11 beliau saya naikkan mobil sedan Daewoo yang sering saya rental sekalian sopirnya, lalu meluncur cepat menuju Edfu, 100 km perbatasan Luxor dengan padang pasir yang tidak ada fasilitas kehidupan. Tiba di Edfu pukul 13.30, kami melakukan salat jamak takdim, lalu makan siang di warung samping musala tersebut. Disinilah kekeramatan Kiai Haji Maimun Zubair mulai tampak dimunculkan. Seorang ibu pemilik warung makan, tiba-tiba keluar membawa air botol aqua besar, seraya berkata,
Ya Syekh, uduli zauji, wa huwa marid, ya Syekh, doakan suami saya, ia sedang sakit. Beliau langsung terima botolnya dan didoakan seperti biasa tamu-tamu di dalam sarang pada minta doa. Lalu beliau bertanya, "Aina zajak? Di mana suamimu?" Beliau lalu diajak ke kamarnya, kemudian si suami tadi, disuap, dan diolesi air yang ada di botol tersebut. Saat kami pamitan, mau bayar warung, sungguh terlihat prinsip wirai Mbah Moen. Maunya yang punya warung tidak mau dibayar, tapi Kiai Haji Maimoen Zubair tetap membayar sebagaimana wajarnya. Disitulah kekeramatan beliau terbaca oleh kami semua, terutama sopir saya, Amu, Lik Fauzi, yang mulai kagum dan semakin percaya. "Mas Fatlolan kok nambah banyak?" tanya beliau. Saya jawab, "Tidak nambah Mbah." "Loh, saya lihat nambah kok," katanya. Hal itu terlihat karena memang orang Arab Mesir biasa menghitung uang diangkat di depan mata dia, maka kelihatan dari jauh jumlah tambahannya lebih banyak. Ringkas cerita, beliau mendesak pertanyaan. "Berapa itu tadi Mas?" tanya Mbah Moen. Saya jawab, 750 pound Mbah. Saking tidak ridhonya harga yang terlalu mahal, terucap kata-kata beliau, "Laisa mina, bukan golongan kita." Masya Allah, kami keluar dari restoran tersebut, tidak lama malam itu restoran terbakar bersama hotelnya, tidak bisa dipadamkan. Sopir saya menelepon saya, "Masya Allah kalumu Syekh Maimun Khotir, kalamuhu dua, omongannya Syekh Maimoen bahaya, omongannya itu doa. Al-Funduk Al-Azin Nakul Fi Mahruk Lem Yakfihi, hotel yang kita buat makan tadi terbakar tidak bisa dipadamkan." Sebelum sampai restoran, saya sempatkan telepon kawan intelijen wilayah Luxor untuk menunda pesawat terbang yang akan kami tumpangi, karena saya membawa seorang ulama besar dari Indonesia, Syekh Maimoen Zubair. Telat sekitar 30-45 menit, kami sudah dekat airport, namun mau ke kamar kecil dan makan malam terlebih dahulu. Alhamdulillah pesawat di-delay 30 menit. Perjalanan terlipat jauh lebih cepat, kami masuk airport tidak usah check-in, langsung disambut kawan-kawan Mabais Dauli, intelijen negara Mesir, langsung dikasih boarding pass kami dan masuk pesawat tanpa urusan. Begitu masuk pesawat, langsung pintu ditutup dan terbang. Orang Mesir dan turis lain, tertahan 30 menit di dalam pesawat. Begitu melihat kami orang Indonesia yang menyebabkan mereka di-delay, lalu pada nyeletuk, "Ya, Andunisi." Hai orang Indonesia, saking capeknya, saya ngantuk, tapi Syekhona Maimoen Zubair memegangi tangan saya sepanjang perjalanan, dan sering dililing wajah saya seraya berkata, "Mas Fatlolan tadi naik apa?" Saya jawab, "Naik buruk, Bah." Beliau jawab, "Iya betul, betul, betul. Mas Fatlolan." Setibanya di Kairo, saya antar beliau istirahat, lalu pagi harinya saya bawakan koran. Terdapat foto berita hotel yang tempat kami makan tadi malam terbakar tidak bisa dipadamkan, akibat dingin di Kani, Laisa Mina. Dari sini saya benar-benar melihat gambaran orang alim yang sangat pengasih. Saya curi pandang wajah beliau, ternyata air mata mengalir di pipinya, menangis tanda menyesali ucapan beliau yang menjadi doa kesedihan orang lain. Inilah waliullah yang arif dan penyayang semua makhluk. Perjalanan ini tidak pernah bisa saya ulang seumur hidup ini. Cerita ini sering disampaikan pada tamu-tamu yang sowan di dalam sarang, dan juga dalam banyak pengajian. Saat itu saya masih tinggal di Kairo, Mesir. Banyak yang mendengar cerita ini, dan tidak jarang kalau ada orang yang baru bertemu saya, berkenalan, lalu tiba-tiba dia berkata, "Oh ini tah yang namanya Fatlolan, yang sering diceritakan Syekh Maimoen Zubair." Saya bersyukur bisa khidmah pada beliau, dan banyak kenangan yang spesial diberikan kepada saya. Dari dipilihkan seorang istri, sering diberikan ijazah khusus, dan sampai 2 kali datang mendoakan pesantren saya, Fatlul Fatlan. Perintah dan ridho beliau pesantren ini terwujud, dan berkat doa beliaulah pesantren ini cepat berkembang. Engkaulah guru mursyidku dan orang tuaku yang makrifat mengetahui banyak hal yang sedang dan terencana akan saya laksanakan. Terkadang saya sendiri tidak tahu, dan engkau memberikan isyarat lewat mimpi maupun lewat utusan santri yang selalu membawa pesan amanat langsung datang menghampiri kediamanku. Dari sinilah beliau selalu membekali ijazah doa-doa untuk bekal berjuang di dalam negeri ini. Bah, cita-citamu ingin wafat di Makkah, sehingga tiap tahun selalu naik haji telah Allah kabulkan. Harapanmu ingin wafat hari Selasa, sebagaimana ulama-ulama besar, engkau juga wafat hari Selasa.
Saya sedih engkau tinggalkan, tapi demi cita-citamu bertemu Allah di hari dan tempat yang dicita-citakan, saya turut bahagia. Alhamdulillah. Semoga Syekhona Maimoen Zubair ditempatkan di sisi Allah, di surga Firdaus. Dan semoga selalu memberkahi kita, meskipun beliau disemayamkan di malam Makkah Al-Mukarramah. Beliau dikuburkan pada pukul 4.00 waktu Makkah, Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 per 5 Zulhijjah 1440 H. Rasanya beliau selalu bersama dengan kami. Fatihahku selalu mengiringimu ya Syekhona Maimoen Zubair.